Такого Олега здесь нет. Твою жизнь. Я всегда был рядом с тобой. Film ini merupakan adaptasi komik populer Rusia menceritakan tentang seorang yang memiliki kepribadian ganda yang diakibatkan oleh kisah kelam di masa lalunya, dan karena keahlian yang dimilikinya, dia menjadi psikopat yang sangat berbahaya. Seperti apakah alur ceritanya? Seperti biasa, siapkan amunisi kalian, jangan nonton di kegelapan, mari kita mainkan. Film diawali di pinggir pantai. Seorang anak kecil penyendiri melihat 3 orang bocah berlarian sambil mengejar seekor guguk. Awalnya dia tidak menghiraukan anak-anak itu, berpikir mereka hanya bermain-main saja. Namun mereka ternyata akan menyakiti hewan tersebut. Anak itu mencoba menghentikan mereka. Сам напросился. Lalu kita berpindah ke 20 tahun kemudian. Saat itu terlihat seorang polisi tangguh yang bernama Igor sedang mengejar mobil perampok bank dengan menggunakan langkah 1000. Sedikit catatan bahwa Igor ini tidak hanya memiliki kemampuan fisik yang berbeda dari orang-orang pada umumnya. Dia juga memiliki kecerdasan analisa yang tepat. Hal itu terbukti saat dia memvisualisasikan langkah apa saja yang harus dilakukan dan apa saja konsekuensinya. Setelah memikirkan semua kemungkinan di mana dia tidak memiliki celah untuk menangkap para perampok itu dengan hanya berlari saja, lalu Igor menabrakkan sebuah truk sampah sesaat sebelum para perampok itu menabrak para polisi yang sudah siap mencegat mereka. Meski sering bertindak sendiri dan di luar aturan, tapi Igor adalah polisi yang memiliki caranya sendiri untuk menangkap para penjahat. Tiba di suatu hari, suasana kantor polisi terlihat sangat sibuk melayani masyarakat. Di tengah kesibukan itu, kepala kantor polisi memanggil Igor ke ruangannya atas kejadian waktu itu. Seperti biasanya, mereka di sana memiliki sebuah tradisi, yaitu Igor dan semua anggota kepolisian memasang taruhan. Jika saja dia dipecat dari kepolisian, maka Igor kalah dalam taruhan. Begitupun sebaliknya, Bapak Komisaris Fedor Ivanovic, kita panggil beliau Ivan, menyaksikan langsung kejadian penangkapan perampok bank yang Igor lakukan sampai membuat kekacauan dan tidak mengikuti prosedur saat menangkap para penjahat. Maka yang menanggung semua kerusakan bukan Igor melainkan kantor polisi itu sendiri. Dan konsekuensinya Igor harus dipecat agar tidak lagi menimbulkan masalah. Namun Pak Ivan tidak bisa memecatnya begitu saja karena semua kasus yang terjadi di kota itu bisa diselesaikan berkat Igor meskipun ada konsekuensinya yang harus dibayar, yaitu timbulnya kerusakan. Maka dari itu Pak Ivan membatalkan surat pemecatan Igor dan tentu saja Igor menang taruhan. Tidak seperti polisi-polisi lainnya, Igor sangat dermawan dan rendah hati kepada orang yang sangat membutuhkan. Esok harinya berlangsung sebuah sidang terhadap seorang anak miliarder yang bernama Kirill akibat pengaruh narkoba. Dengan sengaja menabrak seorang anak kecil yatim piatu sampai membuat anak itu meninggal. Sang kakak gadis itu kita panggil Joshua meminta hukuman yang setimpal atas perbuatan yang Kirill lakukan. Dengan pelontong dan belagu, Kirill bertindak seolah-olah itu hanya kecelakaan biasa pada umumnya dan hanya ketidaksengajaannya. Usut punya usut, Kirill sudah menyogok para hakim yang membuat hukum tidak berlaku jika yang berkuasa adalah uang. Maka dari itu, Kirill dibebaskan dari tuntutan hukum. Igor adalah salah satu polisi yang sangat sederhana, tinggal di tempat biasa yang apa adanya, tidak gila jabatan ataupun uang. Yang Igor inginkan hanyalah menegakkan keadilan. Keadilan yang harusnya melindungi orang yang betul-betul membutuhkannya. Karena saat ini, kejahatan tidak hanya berada di jalanan saja. Kejahatan yang benar-benar menyakitkan adanya di suatu tempat yang diisi oleh orang-orang yang mengaku sebagai sang penolong, sang penengah, dan sang penegak keadilan. Yang nyatanya masih banyak masyarakat yang membutuhkan pertolongan dan membutuhkan kesejahteraan. Di tempat lain, sebuah perusahaan media sosial berhasil membuat aplikasi yang bernama Vimeste, di mana aplikasi ini merupakan buatan seorang pengusaha muda bernama Sergey bersama sahabatnya yang bernama Oleg. Sebuah aplikasi yang bisa menyimpan data pribadi penggunanya secara rahasia. Berbeda dari Google dan lain-lain, aplikasi ini mempunyai sistem keamanan yang sangat tinggi, maka tidak ada yang bisa mengakses data pribadi. Mereka akan memblokir situs yang bisa mengakses data pribadi pengguna secara otomatis, dan aplikasi ini bisa mengakses semua yang kita mau, seperti musik, film, edukasi,
dan beragam hal lain yang membuat semua orang bisa belajar di tempat tanpa harus mengeluarkan biaya. Artinya aplikasi dan jaringannya gratis untuk semua orang, tua, muda, miskin, atau kaya. Tidak lama kemudian, berita tentang Kirill yang dibebaskan dari tuntutan hukum muncul di notifikasi aplikasi tersebut. Hal itu cukup membuat Sergei marah karena saat ini dia berusaha untuk membantu masyarakat dengan teknologi dan kekayaannya. Di sisi lain, malah ada sekelompok orang kaya yang membeli hukum dan menindas masyarakat kecil. Sejatinya, Sergei adalah orang yang cinta dengan kedamaian. Namun melihat sistem hukum di sana sangat tidak adil, mereka tidak bisa membiarkan itu semua. Karena kejadian ini akan terulang sampai kapanpun jika keadilan hanya melihat dengan sebelah mata. Ternyata Pak Ivan dan Igor sudah dekat dari dulu. Itu karena dulunya ayah Igor bertugas dengan Pak Ivan di kepolisian, membicarakan tentang hukum di negaranya. Mereka tidak mempunyai kuasa untuk menghakimi para penjahat, mau itu penjahat dalanan ataupun penjahat berdasi, karena tugas mereka hanya menangkap pelaku saja. Namun berbeda dengan Igor, dia hanya ingin negaranya adil dalam menjalankan hukum. Setelah selesai makan malam dan berbincang, ada panggilan telepon masuk dari pengurus rumah yatim piatu, mengkhawatirkan Joshua yang tidak ada kabarnya, takut melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Mengetahui kemana tujuan si Joshua, Igor segera bergegas pergi ke tempat tersebut. Di kediaman si Kirill ada seseorang yang menyerangnya sampai membuat si Kirill ketakutan. Seseorang misterius yang memakai topeng dan kostum seperti Batman, lengkap dengan alat di tangannya, sebuah senjata yang bisa mengeluarkan api mematikan. Alasan dia akan membunuh Kirill karena Kirill harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang sudah membunuh anak kecil. Nyawa harus dibayar dengan nyawa, dan kemudian tidak ada kesempatan bagi Kirill untuk melarikan diri. Si pria misterius itu keburu membakar habis Kirill beserta mobil mewahnya. Di sana juga Igor datang karena tahu mungkin Joshua menuju rumah Kirill. Namun baru saja tiba, dia disuguhkan dengan pemandangan yang sangat membrutalkan. Seperti biasanya, Igor memvisualisasikan aksi untuk menangkap si pria tersebut. Namun analisanya gagal. Tetapi si pria itu mengabaikan Igor dan langsung menghilang begitu saja bagaikan hantu. Ничего нет, ни следов, ни отпечатков. Di kantor polisi, Igor dan Pak Ivan akan menyelidiki kasus pembunuhan Kirill semalam. Ada seorang petugas magang bernama Dima ingin ikut dalam penyelidikan tersebut. Tidak hanya itu, Dima sudah menyelidiki sosok yang semalam membunuh Kirill dan membuatkan sketsanya. Igor menginterogasi Joshua, berharap mendapat informasi tentang pria semalam, namun Joshua sama sekali tidak tahu siapa dia sebenarnya. Yang pasti, dia adalah sosok pahlawan yang sudah membantunya membalaskan dendam atas kematian adiknya itu. Tidak menyerah begitu saja, Igor mencari tutor di YouTube tentang pembuatan senjata pelontar api. Siapa tahu di antara konten kreator tersebut adalah pelakunya, dan mencari berbagai informasi tentang topeng berserta kostum canggihnya. Sergei yang saat itu sedang melihat berita tentang kematian Kirill yang sangat mengenaskan, tiba-tiba si pria misterius itu muncul di hadapannya. Dan saat membuka topeng, ternyata itu adalah Oleg, sahabatnya sendiri. Sergei tidak menyangka bahwa sosok pria di balik topeng dan jubah Batman adalah Oleg. Meskipun perbuatan Oleg menegakkan keadilan, namun tidak dengan cara seperti itu, membunuh dengan sangat sadis. Namun jika dibiarkan begitu saja, orang seperti Kirill akan bebas berkeliaran di negaranya dengan tidak takut lagi dengan hukum. Maka dari itu dia lakukan demi menghapuskan kejahatan sekecil apapun. Singkat cerita, malam harinya di sebuah gang, ada seorang wanita yang akan dirampok dan diemprut. Kebetulan Igor lewat di gang itu dan menghajar para perampok dengan sangat mudahnya. Lalu membawa si wanita ke tempat tinggalnya dan mengobatinya. Melihat di dalam rumah Igor yang berantakan seperti rumah yang tidak layak huni. Namun Igor tidak mempermasalahkan itu semua. Yang penting si wanita itu selamat. Saat akan menyiapkan minuman, tiba-tiba si wanita itu menggeledah berkas Igor, memotret dan kemudian langsung pergi tanpa berpamitan. Saat tiba di luar, ternyata wanita itu sengaja membayar orang untuk bisa masuk ke dalam rumah Igor dan mendapat informasi tentang apa yang sedang diselidiki. Belum diketahui apa tujuannya berbuat seperti itu. Oleg menyiarkan berita kepada seluruh masyarakat dari aplikasi Vimeste ciptaan Sergei tentang hukum yang tidak seimbang, ketidakadilan yang menindas rakyat kecil. Maka dari itu, Oleg akan melenyapkan seluruh orang penindas yang berlindung dari hukum dengan uang mereka. Bahkan Oleg menyiarkan secara live aksinya itu dengan membakar habis dan menghukum pemilik saham bank berserta banknya sekalian, menipu para nasabah yang sudah susah payah menabung dari hasil kerja keras mereka. Jika hukum yang ada tidak bisa bekerja, maka keadilan yang diciptakan Oleglah yang akan bekerja. Oleg menyebut dirinya sebagai dokter wabah untuk hukum yang buta. Meskipun nantinya dia dicap sebagai pembunuh, namun itu semua tidak akan menghentikan aksinya sampai kapanpun. Объявил войну влиятельный
состоятельным людям города и получить. Berita itu langsung menyebar ke seluruh penjuru kota, mendapatkan respon positif dan dukungan dari sebagian masyarakat atas apa yang Oleg atau dokter wabah itu perbuat. Sangat banyak sekali yang mendukung si dokter wabah. Dengan kejadian yang sangat membahayakan, pemerintah menyewa salah satu agen yang didatangkan dari luar kota, kita panggil saja si agen, untuk menyelidiki dalang dibalik kejahatan tersebut. Igor tidak akan berurusan dengan agen yang songong itu karena kasus ini bisa dia selesaikan sendiri. Igor dan Dima yang menjadi partner tugasnya mendatangi sebuah tempat di pinggiran kota meminta bantuan kepada rekannya untuk mendapatkan informasi tentang pembuatan senjata atau seorang ilmuwan yang bisa membuat pelontar api. Karena si rekan ini adalah seorang gangster juga sebagai pedagang black market dan pedagang narkoboy. Si rekan memberikan beberapa daftar orang yang mungkin bersangkutan dengan si dokter wabah. Igor mendatangi beberapa tempat yaitu bar, hotel, seorang ilmuwan, toko penjual topeng. Meski Igor harus mengeluarkan kemampuannya disertai baku hantam dengan beberapa orang. Namun dia tidak menyerah. Dari semua tempat yang didatanginya, Igor tidak menemukan satupun informasi menyangkut si dokter wabah ini. Dima menemukan unggahan video dari si perempuan yang sempat Igor selamatkan. Dia bernama Yulia. Ternyata Yulia adalah seorang konten kreator terkenal, membahas tentang pembunuhan Kirill di videonya. Namun Igor mendapati gambar yang Yulia perlihatkan merupakan gambar sketsa milik Igor yang sudah dicuri oleh Yulia. Ternyata alasan Yulia waktu itu adalah hanya untuk mendapatkan gambar dari sosok yang disebut sebagai dokter wabah. Namun dia teringat dengan sesuatu. Aplikasi yang dipakai oleh si dokter wabah untuk memviralkan aksinya itu yaitu aplikasi Vimeste. Tidak lain dan tidak bukan yaitu Sergey. Tanpa basa-basi lebih, Igor yang sudah sampai di tempat Sergey ingin melihat lebih detail video yang diunggah dan akun si dokter wabah untuk melihat alamat IP gadget yang digunakan. Namun Sergey langsung menghapus semua datanya karena tidak ingin menjadi perdebatan dan masalah untuk pemerintah. Namun banyak orang yang memposting ulang salinannya. Tetapi itu percuma saja karena yang diinginkan Igor adalah data yang asli dari si dokter wabah. Mereka berdebat tentang Sergey yang tidak bisa menguasai seluruh jaringan atau alat yang dia buatnya sendiri. Namun Sergey menegaskan bahwa itu adalah kebebasan si pengguna aplikasi agar data mereka tidak tersebar. Di sisi lain, Sergey mendukung aksi si dokter wabah meski dia tidak menginginkan itu terjadi. Igor mendatangi kediaman Yulia untuk meminta tanggung jawab karena sudah mencuri sesuatu yang sangat penting. Dan Igor tahu Yulia sudah menipunya waktu itu. Berharap mendapatkan permintaan maaf atas perbuatannya, takutnya dengan postingan Yulia akan berdampak besar kepada masyarakat. Sebagai pembelajaran, Igor merusak laptop Yulia dengan air. Berpindah ke sebuah tempat pembuangan sampah, si dokter wabah kembali melakukan aksinya sambil menyiarkan secara live. Satu keluarga diikat dengan rantai. Usut punya usut, si bapak itu memindahkan TPU di samping pemukiman warga agar apartemen miliknya bisa terbebas dari sampah. Padahal sampah yang sesungguhnya yaitu dia sendiri. Akibatnya, semua warga terkena dampak penyakit yang sampai menewaskan beberapa warga dari sumber sampah yang sudah menggunung itu. Dan seluruh keluarga si bapak harus merasakan akibat dari keegoisannya. Lagi-lagi Sergey kecewa dan marah dengan apa yang sudah diperbuat Oleg dengan membunuh satu keluarga sekaligus. Tindakannya itu ada benarnya, namun caranya saja yang salah dengan main hakim sendiri. Sergey takut akibat dari perbuatannya itu secara tidak langsung nantinya bisa mendoktrin semua warga yang mendukung tindakannya. Karena sebagian masyarakat masih harus berpikir secara cerdas menanggapi aksi Oleg dan nantinya pasti akan mengakibatkan kekacauan. Dan benar saja apa yang ditakutkan Sergey. Berita itu tersebar sangat cepat, membuat para warga menjadi bagian si dokter wabah dengan menyerang orang-orang kaya yang bersalah ataupun tidak. Sampai-sampai topeng si dokter wabah dibuat ulang dan diperjualbelikan untuk mendukung perbuatannya. Tingkat kejahatan di kota itu semakin tinggi, tapi ada juga warga yang mempunyai akal sehat tidak ikut-ikutan terjerumus dengan aksi si dokter wabah. Dima mendapatkan sebuah pencerahan bahwa mungkin saja si dokter wabah ini dulunya adalah orang baik yang menjadi jahat karena lingkungan yang mengharuskan dia berbuat seperti itu. Lahir tanpa adanya kasih sayang dari orang tua. Maka dari itu Dima dan Igor akan mencari daftar orang-orang yang dulunya yatim piatu, lahir dan besar di panti asuhan dan mendapatkan kekejaman atas lingkungannya. Tapi Dima mengetahui sesuatu tentang perkumpulan para miliarder di sebuah tempat yang baru dibangun, yaitu Kasino Golden Dragon. Sebelum itu Igor mendapatkan bantuan lagi dari sohibnya dengan berpakaian layaknya miliarder dan undangan untuk masuk ke sana. Tidak hanya itu, Igor pun dipinjami mobil mewah hasil curian oleh si sohib. Неделю украли.
Setibanya di tempat yang dimaksud, Igor bertemu dengan Yulia yang sedang memperhatikan obrolan pemilik tempat itu dengan mereka menggunakan clip-on magnet kecil. Mereka saling menanyakan kepentingan mendatangi tempat tersebut dan menanyakan tentang sosok si dokter wabah dan menyinggung tentang perusahaan senjata yang sering berhubungan dengan Sergei sambil menari bersama agar penyamaran mereka tidak dicurigai. Sergei mendatangi si owner untuk berbincang sesama miliarder dan ternyata mereka membangun dan mendirikan kasino itu awalnya menggusur bangunan bersejarah dibangun oleh nenek moyang mereka yang berjuang untuk kemerdekaan dan menjadikan tempat itu sebagai warisan sejarah yang mereka perjuangkan. Tentu saja dengan uang mereka bisa melakukan apapun semau mereka, tidak memikirkan dampaknya. Sergei yang sejatinya adalah orang baik dan sangat peduli dengan sekitar, sangat mengecam dan mengutuk perbuatan mereka. Tiba-tiba saja salah satu anak buah si bos jatuh dari lantai atas dan bermunculan para warga yang menggunakan topeng mirip dengan si dokter wabah, kemudian menyerang semua orang sampai terjadi kekacauan yang tidak bisa dihindarkan. Saat ketua kelompok itu berpidato tentang mereka yang bersenang-senang di bawah penderitaan orang lain, Sergei memberanikan diri untuk berunding dan berdamai dengan mereka, namun hal itu membuatnya dihajar oleh pemimpin kelompok itu. Igor tidak tinggal diam, langsung melempar gelas saat si pemimpin itu akan menghajar Sergei dengan pemukul baseball. Sempat berpikir dan akan melakukan analisa, namun tidak ada waktu untuk berpikir, langsung menghajar para berandalan itu. Tidak ketinggalan Yulia yang sempat berkelahi dengan beberapa orang. Igor merupakan orang yang sangat tangguh, berhasil melumpuhkan beberapa orang saat dia menendang salah satu dari mereka, tidak sengaja melepaskan topengnya dan tidak disangka itu adalah Joshua. Tidak lama kemudian datanglah anggota FBI yang dipimpin oleh si agen botak dan langsung mengamankan semua orang tanpa terkecuali. Sergei berterima kasih kepada Igor karena sudah menyelamatkannya dan akan membantu Igor jika membutuhkan bantuan. Sementara Yulia yang sibuk memvideokan kejadian itu meminta Igor untuk berpendapat tentang aksinya melawan para berandalan. Namun Igor tidak ingin video itu dipublikasikan dan langsung menghancurkan iPhone milik Yulia. Setibanya di kantor, Igor kena teguran oleh si agen karena sudah berbuat semaunya di luar hukum yang berlaku dan tentang misi yang sedang dijalaninya. Itu semua si agen dapatkan dari informasi Dima yang sudah dipaksa dan diancam oleh si agen untuk membeberkan semua yang akan dan atau sudah dilakukan Igor. Konsekuensinya, Igor akan dipecat dari kepolisian menurut perintah langsung dari atasan. Kali ini, Igor tidak menolak dan langsung mengajukan pengunduran diri secara terhormat. Akhirnya, Igor sudah resmi dikeluarkan dan bukan lagi bagian dari kepolisian. Begitu sangat kecewanya Igor kepada Dima yang sudah membocorkan rahasianya itu. Igor mendatangi panti asuhan tempat si Joshua tinggal. Pengurus panti asuhan sangat khawatir dengan Joshua yang tidak pulang selama 2 hari. Diketahui dulunya panti asuhan itu juga merupakan tempat tinggal Sergei dan Oleg. Sergei memberikan bantuan ke panti itu, menyumbang hartanya untuk membuat panti itu layak ditinggali. Sebagai tanda kehormatan kepada Sergei, si ibu mengembalikan barang peninggalan Sergei dan beberapa foto yang memperlihatkan Sergei dan sahabatnya yaitu Oleg. Ketika sudah dewasa, mereka memilih jalannya masing-masing. Sergei yang bersekolah di kampus ternama, sementara Oleg menjadi anggota militer. Kemudian ditemukan buku pribadi Sergei yang berisi sketsa gambar mirip si dokter wabah. Dari sana, Igor mendapatkan bukti yang cukup tentang dalang di balik dokter wabah. Sangat dekat dengan Sergei dan Oleg. Karena dari seluruh informasi yang Igor miliki, Sergei pernah bekerja sama dengan pabrik senjata dan pernah mengalami trauma tentang masa lalunya. Dirasa bukti sudah cukup, Igor mendatangi kediaman Sergei. Saat sudah di tempat Sergei, Igor langsung ke inti poinnya yaitu tentang si dokter wabah. Sebelum itu, Igor menanyakan pabrik senjata yang bekerja sama dengan Sergei karena sangat aneh jika Sergei memasang begitu banyak alat keamanan di rumahnya bukan untuk menghindari pencuri, namun alat itu merupakan senjata canggih seperti akan menghindari dari serangan militer. Kemudian menceritakan tentang sketsa gambar yang mirip dengan si dokter wabah. Sergei terdiam seketika dan tidak bisa beralasan apapun. Tidak lama kemudian, Oleg muncul di hadapan mereka. Namun Igor seperti tidak melihat Oleg yang lewat dengan santunya di hadapan mereka. Igor sempat mencurigai bahwa sosok di balik topeng dokter wabah adalah sahabatnya Sergei yaitu Oleg. Namun kenyataannya Oleg sudah tewas saat menjalankan tugas. Maka siapa lagi orang di balik dokter wabah itu selain Sergei? Saat Igor teralihkan dengan Sergei yang melihat keberadaan Oleg, Sergei membuat Igor pingsan. Dengan sangat mengejutkan sekali, Oleg yang selama ini dilihat oleh Sergei ternyata tidak pernah ada sejak pertama Sergei membangun perusahaannya. Ternyata Sergei mempunyai kepribadian ganda semenjak dia masih anak-anak dan akibat traumanya masa kecil. Ternyata anak lelaki yang berada di pantai waktu itu adalah Sergei. Dulu di sebuah rumah di pinggir pantai, ada 3 anak yang tewas secara tragis, dibunuh dengan cara dibakar, dan itu perbuatan sisi gelap Sergei yang sangat membenci penindasan. Maka dari itu dia membunuh 3 anak tersebut karena sudah menyiksa seekor guguk. Muncul
muncul kepribadian tergelapnya. Saat Sergei hidup di panti asuhan dan mendapatkan sahabat yaitu Oleg, dari situlah kepribadian lainnya hilang. Namun ketika Oleg sudah tiada, kepribadian itu muncul kembali dengan tidak disadari oleh Sergei. Jalan satu-satunya melenyapkan sifatnya itu, yaitu dengan cara bundir. Namun Sergei lain tidak bisa membiarkan Sergei baik melakukannya, karena harapan dan misinya belum terselesaikan. Kini sifat gelapnya mulai menguasai seluruh jiwa dan raga Sergei. Yang tadinya Sergei adalah orang yang sangat baik dan cinta damai, kini berubah menjadi sebuah ancaman besar bagi seluruh dunia. Singkat cerita, malam harinya di atas gedung kasino yang waktu itu, Igor sengaja dijebak oleh Sergei dengan menjadikannya sebagai dokter wabah. Sementara Seage dan para petugas lain yang sudah dihubungi Sergei sudah bersiap di bawah. Mengepung seluruh gedung, Igor memanfaatkan alat canggihnya itu untuk membuat petugas teralihkan sehingga dia bisa kabur dari sana dan berhasil melarikan diri ke sebuah gang. Namun tidak disangka, dia berhasil dilumpuhkan oleh Dima dengan menggunakan stand gun, karena Dima tidak tahu bahwa di balik jubah itu adalah Igor. Просто сходи, проверь материалы, которые я на него собрал. Berita menyiarkan penangkapan dokter wabah, namun identitasnya sengaja disembunyikan. Si agen dan beberapa bawahannya menuju rumah Igor untuk mencari beberapa bukti yang tersisa. Di sana mereka menemukan cairan pelontar api di bawah lemari dan semua alat yang tersisa. Kemudian diamankan. Semua orang yang mengetahui identitas asli dari si dokter wabah menganggap Igor benar-benar si dokter wabah tersebut. Tidak pernah menyangka karena Igor dikenal sebagai orang taat hukum dan tidak pernah membunuh, bahkan penjahat sekalipun. Semua orang yang mendukung si dokter wabah melakukan unjuk rasa agar panutannya itu bisa dibebaskan. Sergei yang sudah dikuasai oleh sisi jahatnya merasa senang identitasnya tidak terbongkar. Sementara Igor tidak memberitahu kebenaran bahwa Sergei lah dalang dibalik semua ini. Igor berhasil melarikan diri dari penjara berkat kawat yang dia sembunyikan di balik pakaiannya. Mengira dia berhasil membuka kunci, namun Dima datang dengan membawa pakaian polisi dan segera kabur dari sana. Dijemput oleh Yulia yang sudah siap melakukan aksi bersama. Просил. Ребят, мы, может, по дороге об этом поговорим? Mereka menuju tempat persembunyian Igor. Awalnya mereka tidak tahu bahwa Sergei adalah si dokter wabah tersebut. Namun Igor membeberkan semuanya. Igor tidak mau melibatkan Dima dan Yulia untuk misinya kali ini. Dia akan melakukannya sendiri karena jika mereka ikut, Igor tidak bisa mencegah mereka jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setibanya di tempat Sergei, tidak ada penjagaan seperti dugaannya. Sergei langsung menyambut kedatangan Igor yang sudah siap dengan senjatanya itu. Adu skill di antara mereka tidak bisa dihindarkan. Igor berhasil menghancurkan alat-alat yang ada di jubahnya. Sergei yang sudah tahu akan kalah oleh Igor, menyiapkan sebuah rekaman video yang dia unggah dengan sengaja memprovokasi seluruh warga yang menjadi pengikut dokter wabah untuk membuat kekacauan di kota, meminta mereka meneruskan perjuangan Sergei atau si dokter wabah dengan membunuh orang-orang kaya dan korup. Sementara alat-alat yang sudah polisi amankan itu adalah sebuah jebakan untuk menghancurkan gedung keamanan kantor polisi, sehingga nantinya akan ada perang saudara antara warga dengan pemerintah yang berusaha menghentikan para warga yang sudah terjerumus oleh manipulasi Sergei. Secara tidak langsung, Sergei tanpa harus bersusah payah menghabisi para orang-orang korup dan orang-orang kaya sambil mengaktifkan peluru api dan melemparkannya. Akibat dari manipulasi dan mendoktrin semua pendukungnya, Sergei berhasil membuat kekacauan di seluruh penjuru kota. Mereka menyerang semua warga tanpa terkecuali, mulai dari orang kaya yang berdosa ataupun tidak, dan beberapa daftar para orang korup, sampai-sampai polisi tidak bisa berbuat banyak, karena hampir seluruh warga berbuat seperti itu. Tidak ketinggalan si Joshua pun ikut melakukan aksinya, menyerang salah satu rumah orang kaya lansia. Si bapak berusaha memberikan hartanya agar tidak dibunuh oleh si Joshua, namun si bapak ternyata hidup sebatang kara dengan cucu mereka. Sementara Igor masih disibukkan dengan bertarung melawan Sergei. Tidak disangka Dima dan Yulia datang membantu Igor saat dia sudah terpojok. Akibat dari serangan Dima dengan menggunakan air, alat Sergei tidak berfungsi. Kesempatan itu dimanfaatkan Igor untuk menyerang balik Sergei dengan menggunakan selang air. Namun Sergei masih bisa bertahan dan menyerang mereka bertubi-tubi. Igor berhasil dikalahkan oleh Sergei, tetapi itu bukan kenyataan. Igor menganalisa serangan dan dampaknya, mencoba berpikir berkali-kali, memvisualisasikan serangan yang memungkinkan bisa mengalahkan Sergei. 2-4 kali analisanya gagal, karena selain Igor yang harus selamat, kedua temannya pun harus selamat dari serangannya. Namun sekarang bukan saatnya untuk berpikir terlalu lama. Ketika analisanya gagal, Igor harus percaya diri dengan disertai tekad yang kuat untuk mengalahkan Sergei. Dan dia pun berhasil mengalahkan Sergei meski hampir terjatuh dari gedung jika Dima dan Yulia tidak keburu menyelamatkannya.
Че за движ у вас? Meski begitu, kekacauan di seluruh kota masih berlanjut. Namun, si Sohib beserta gengnya menghentikan aksi para berandalan yang mengacau. Sementara di kantor polisi yang sudah hancur lebur akibat ledakan, Pak Ivan yang sempat tertindih oleh reruntuhan akhirnya masih selamat. Begitupun Joshua yang mengurungkan niatnya untuk melakukan hal di luar akal sehat. Akhirnya Sergei berhasil ditangkap. Namun Sergei malah mengumpat mengenai bukti bahwa Igor masih dalam pencarian karena Igor dianggap si dokter wabah itu sendiri. Hal itu membuat Igor kesal dan mendorong Sergei keluar gedung. Namun, lagi-lagi itu hanyalah analisanya saja. Tiba-tiba terdengar sebuah rekaman dari ponsel Yulia mengenai Sergei yang aslinya adalah si dokter wabah. Yulia sengaja menempelkan speaker kecil di jaket Igor saat mereka berpelukan waktu itu. Yulia pun dengan sengaja merekam kejadian perkelahian Igor dan Sergei menggunakan kostum aslinya. Kini Igor tidak takut lagi menghadap hukum karena bukti nyata sudah ada di depan mata. Ты думаешь, ты один людям помочь хочешь? Я думал, Kini Igor mulai mengakui teman-temannya karena berkat merekalah dia bisa menangkap Sergei atau dokter wabah. Namun si agen tetap kekeh mengklaim bahwa Igor adalah si dokter wabah. Pak Ivan tidak lagi takut dengan ancaman si agen dan langsung memukulnya sampai pingsan. Akhirnya seluruh kota kembali aman dari kekacauan. Semua orang yang mendukung dokter wabah sudah diamankan dan identitas Sergei si dokter wabah akhirnya terungkap ke hadapan publik. Kini Igor, Dima, dan Yulia bisa melakukan aksi seperti biasanya dan film pun selesai. Серьезно говорю. Игорь, отстань от него.